Ya dokter, kita sedang ada di Hotel Halogen. Apa kabarnya dokter? Kabar baik. Ya, senang sekali saya bisa meja hijau Pak dokter. Soalnya harus ada beberapa kesaksian. Betul. Tidak juga ya. Dokter, di panas yang cuaca yang cukup terik ini ya, di panas yang terik ini. Ya silakan dokter, kita menikmati suasana bincang-bincang di Halogen. Ya, bagaimana kabarnya dokter? Lagi cukup sibuk dengan pekerjaan di klinik Anima ya, pekerja Anima di Ya, rumah sakit umum RSUD. daerah. Iya, ya dokter, pekerja Anima juga menjadi salah satu tempat rujukan ya, Ya, benar. untuk akses layanan bagi mungkin seseorang yang setelah melakukan VCT, kemudian harus ada tindak lanjutnya, salah satunya di Pokja Ya. Animha yang berada di lingkup rumah sakit umum daerah. Dokter mungkin bisa berkisah sedikit ya terkait dengan layanan yang ada di Pokja Animha seperti apa, terus juga ya mungkin adakah standar atau prosedur yang harus kita ikuti sehingga akses untuk mendapatkan layanan juga bisa sesuai dengan SOP yang ada di Pokja Anima. Ya. Di pelayanan kita di klinik Hmm? sebenarnya tidak terlalu beda dengan teman-teman lain juga di puskesmas. Intinya seseorang itu bisa dilayani, yang pasti dia sudah pemeriksaan VCT, dan kebetulan kalau memang ternyata di tubuhnya ada terdapat virus HIV, dia akan masuk berobat di kita yang tentunya terdaftar sebagai pasien. Di situ dia dilayani pemeriksaan, habis itu ke kita pemeriksaan semua sampai juga ada di lab dan mendapatkan pengobatan. Ya, kan layanan-layanan ini juga tersebar di puskesmas-puskesmas ya di semua Ada 7 Oh, ada PDP, ada 7 PDP. Apa itu PDP? pelayanan untuk HIV AIDS terpadu. Aduh, iya. Jadi ada 7 7. puskesmas. Kalau boleh tahu mungkin ada di mana saja tuh dok? Kalau di Puskesmas Mopa, Oh, di, terus di Rimba Jaya, terus di Samkai, ya. Kuprik, Tanah Miring, mana lagi? Saya lupa. Ya. Ada Dan yang pasti juga salah satunya di di Pokja. kita. Iya. Oke. Nah, setiap harinya nih dok, berapa banyak mungkin pasien yang datang dan mendapatkan layanan di Pokja? Setiap hari. Ya, setiap harinya. Kira-kira rata-rata Kira-kira dilayani. rata-rata ya 15 sampai 20. 15 sampai 20 setiap hari. Dan itu positif. Positif. Oh, positif. Ya. Ya. Pada saat mungkin ada ya semacam diskusi atau wawancara ya dengan pasien gitu ya. Ada. Pernah nggak dokter dalam diskusi itu mungkin langsung to the point menyampaikan atau bertanya bagaimana mereka bisa sampai tertular? Biasanya kalau untuk saya tidak biasa langsung. Kita Melalui biar konselor? dia tahu ya, sama kita juga kan bisa tahu dulu gimana statusnya. Dia sadari dulu. Kadang tidak semua pasien itu dia tahu status dia saat itu. Jadi kita kasih pengertian dulu, dia tahu, terus pengertian penularannya ini lewat apa nih. Dengan demikian kita berharap dia bisa tahu, oh saya tertular ini virus bukan karena sulap, tapi karena memang ada jalannya. Iya. Dengan demikian dia jadi paham, dia mau terima untuk pengobatan. Apakah banyak artinya ada pasien juga yang begitu tahu statusnya setelah VCT ya dokter ya, terus dia tidak terima, terus mungkin ada yang cukup stres kalau tidak di konseling kayak seperti itu. Banyak juga, apalagi mereka yang di mana stadium 1. Artinya di sini stadium 1 yang belum memiliki gejala, baru terdeteksi virusnya saja. Terdeteksi virus. Di situ biasanya pasiennya denial. Dia merasa
Saya tidak ada sakit, saya bukan HIV. Jadi biasanya kayak di situ ya, kemudian mangkir. Oh, tapi kan artinya jejak rekam itu juga kan eh, mempengaruhi gitu. Ya. Umpama dokter tanya saya Hmm. bagaimana perilaku seksual saya seperti itu, Ya. terus dari situ kan sudah bisa dianalisa ya sama petugas kesehatan yang ada kan. Nah kalau disampaikan, oh ternyata ibu ini berisiko tinggi, umpama kayak gitu, Iya, berarti kan saya harus juga menyadari dan menerima itu kan. ya, harusnya. Tapi namanya manusia, soalnya hal ini kita lihat karena masih tingginya tingkat stigma diskriminasi itu Mungkin bikin itu yang orang membuat orang ya takut. orang susah untuk mengakui, mau menerima bahwa saya ada terdeteksi di dalam diri saya itu virus HIV. Iya. Padahal kan menurut saya ini cukup lama ya dari tahun 92 ya, ini akumulasi Ya, data info AIDS Kabupaten Merauke dari tahun 92 hingga bahkan Juni 2025 ini ada 3.060 ya, yang sudah terdeteksi ya. Artinya itu kan pemerintah juga sudah banyak melakukan penanggulangan dalam bentuk uh, edukasi-edukasi ya, campaign juga untuk bagaimana tidak melakukan diskriminasi dan sebagainya. Tapi sampai hari ini masih ada juga yang merasa ada kekhawatiran, ada stigma-stigma tertentu sampai hari ini ya dok. masih masih banyak. Iya. Kenapa susah namanya kita yang sudah terdeteksi virus HIV ini mau terbuka? Karena itu hal-hal itu stigma diskriminasi di masyarakat. Karena tidak semua orang mau terima. Iya. Tapi dokter kok ngomongnya soft spoken banget. Bisa lebih. Di meja hijau ini tidak ada orang lain, hanya saya dan dokter saja. Dokter terminum katanya orang-orang itu kalau semakin pelan diskusi itu hot itu berita. Oke, dokter. Dari data yang ada ya ada 3.060 kasus ya. Oke, masih ada prioritas urutan-urutan tertinggi dari penderita ini? Masih didominasi kalau untuk dari kelompok-kelompok ya, ada usia, ada pekerjaan, Untuk kita dan di lain-lain. sini bukan cuma Merauke, khususnya di seluruh di umumnya Ya, masih ibu rumah tangga kita di Papua. masih ibu Ya, rumah masih. tangga. Kenapa kita disebut populasi sudah meluas? Populasi begitu. Nah, kalau dari ibu rumah tangga sendiri, seperti tadi dokter katakan, kalau umpama masih di stadium 1, terus ternyata VCT, kalau untuk pemeriksaan VCT untuk ibu hamil masih ada juga programnya? Program itu akan terus berlanjut. Terus Masih berlanjut ada. ya. Nah, kadang-kadang kan juga kalau tidak salah juga cukup banyak ya dari pasien-pasien eh, ibu-ibu nih ya, yang ternyata dia tadi kata dokter ternyata sudah ada gejala virusnya. Nah, kalau untuk sosok seorang ibu rumah tangga dan tanda petik ibu rumah tangga yang baik-baik, duduk manis di rumah, menunggu suami pulang, merawat melayani anak-anak, terus tiba-tiba mungkin terdeteksi dia ada virus, eh, itu biasanya itu karena pasangan. Sudah pasti. Yang rata-rata di rumah, kalau ibu rumah tangga kan kerjanya di rumah. Sedangkan bapak yang kerja di mana-mana. Ya berarti kalau memang ibunya itu pasti dari mana lagi kalau bukan dari suami. Iya. Ya. Nah, biasanya kalau untuk ibu rumah tangga bagaimana respon mereka ketika mereka tahu yang dokter Kalau temui ya? yang saya temui yang ada pasti sedih, tidak percaya kalau dirinya pernah. Dokter, saya tidak kerja, saya di luar, saya hanya di rumah seorang ibu rumah tangga. Responnya pasti begitu, kaget, tidak percaya. Soalnya ini angkanya menakjubkan loh, Pak Dokter. Ya. Ada untuk saat ini ya 668, berarti 21,8% ya, Ya. dari data yang ada ini ibu rumah tangga. Kemudian yang cukup tinggi juga itu swasta.
Swasta ini kita bicara berdasarkan data ya, Pak Dokter. Pekerjaannya, ya, Dari sisi pekerjaan, kemudian untuk PNS sendiri ini juga luar biasa 214. Ini berarti PNS yang ada di lingkup Kabupaten Merauke. iya. Oke. Nah, kalau dari sisi ketaatan nih, dari data yang ada, mereka ke pusat layanan di Pokja Animha, sejauh ini yang dokter amati, pasien-pasien ini mereka cukup taat untuk konsumsi ARV? Cukup taat. Kalaupun ada yang masih mangkir, kalau kita bilang istilahnya lost follow up, nah itu sudah yang saya bilang masih belum berdamai dengan Belum berdamai dengan diri menerima diri. Tapi banyak sih sudah bisa dan mereka sehat seperti kita. Oke. Nah, fenomena-fenomena yang ada ya, dokter ya. Artinya ini kan kalau lihat dari sisi pekerjaan ya, kemudian juga kalau kita lihat ya dari sisi yang lain, em, dari faktor-faktor penularannya itu menurut dokter yang termasuk kelompok-kelompok resiko tinggi nih dok, yang kita juga perlu mewaspadai. Kan kayak dokter juga orang kan juga kelompok resiko tinggi karena harus berhadapan juga dengan pasien, bisa saja ceroboh atau sedikit ada kelalaian. Biasa orang bilang juga ada human error juga, itu juga bisa ya tertular ya dokter ya. Tapi nah bagian kelompok risiko tinggi yang lain selain juga pekerja medis, ya mungkin juga kayak kita pendamping-pendamping uh, kelompok-kelompok sosial juga itu Ya, risiko tinggi juga. Nah, selain itu yang kelompok-kelompok risiko tinggi, jadi intinya kalau kita untuk tertular masalah perilaku kita bahas sampai penularan ke HIV, masalah seks berhubungan. Artinya faktor terbanyak untuk kita di sini akibat hubungan seksual. yang tertinggi masih hubungan Iya. seks. Dan hubungan seksual ini kita bagi lagi. Tuh, ada yang dengan lawan jenis, ada yang sesama jenis. Nah, di situ yang menyumbangkan. Iya. Kalau kita lihat ya lebih banyak di sini, apalagi di zaman sekarang, zaman era globalisasi ini, semua akses mudah didapat. Kalau kita lihat pun dia sudah mulai bergeser karena mudah akses kemana-mana, internet dan apa yang dekat, tapi untuk pornografi dan sebagainya, jadi masalah perilaku dan itu kita lihat jadi remaja. Di usia-usia produktif Usia, ini malah ya dokter ya. Kalau kategori remaja itu kan ada siswa, mahasiswa, ya dok ya. ya, Itu juga mungkin masuk di dalamnya itu pelajar. ya, Jadi yang benar-benar masih sebenarnya usia ya seksual aktif juga ya dokter ya. 24 Mm-mm. di situ. Iya. Nah ini mereka juga nih yang kelompok-kelompok yang seksual aktif ini juga yang itu tadi ya termasuk beresiko. Nah kalau seperti itu menurut dokter ya kan sebenarnya itu kembali lagi ke eh, pencegahan-pencegahan kan sudah dilakukan melalui eh, kampanye-kampanye, edukasi ke sekolah-sekolah dan kalau berarti kembali lagi ke perilaku dari diri sendiri. Iya. Nah, terus hal mana yang paling penting nih untuk tong punya adik-adik pelajar ya mahasiswa orang di saat ya mungkin usia-usia seksual aktif gitu untuk bisa bagaimana memanage perilaku seksualnya itu untuk ya yang bisa menjaga diri mereka itu untuk tidak melakukan hal-hal yang ya sebenarnya itu boleh dibilang juga uh, melanggar ya karena belum waktunya untuk melakukan aktivitas seksual terus mereka melakukan. Nah itu menurut dokter seperti apa sih harusnya yang ada dalam diri seseorang itu terutamanya boleh bilang remaja. Kalau untuk saya harusnya karena memang sekarang kita bilang lah era globalisasi, internet semua serba
mudah kita akses atau apa. Jadi baiknya itu kita bisa memilih mana yang bisa media memfilter diri, mana media yang bisa kita pakai kita nonton, atau mana yang tidak. Kemudian mungkin kita beribadah untuk memperkuat iman, karena kita tidak bisa pungkiri hal itu bisa terjadi lebih mudah sekarang. Jangankan anak muda ya, yang orang tua saja justru juga menjadi kelompok resiko tinggi juga kan, apalagi dengan aktivitas Ya, pekerjaan. Banyak 1001 alasan orang juga untuk melakukan aktivitas seksual yang mungkin tidak sesuai pada jalurnya. Dokter sambil betul. makan, Ya, dokter, biar kita sedikit rileks ya dokter ya. Ya. Oke. Nah, untuk pelayanan di Pokja Anima sendiri nih dokter, bagaimana dengan kayak ketersediaan ARV untuk pasien, karena mengingat jumlahnya kan juga cukup besar. Untuk saat ini ARV masih tersedia, Masih tersedia masih ya? ada, ya. Dan masih mencukupi untuk setiap pasien yang kita Itu layani. tersedia juga di PDP-PDP yang Semua lain? di PDP 7 PDP itu semuanya ada dan terlayani. Iya, berarti kalau dari masyarakat yang ada di kampung-kampung, di distrik-distrik yang berarti terdekat dengan layanan PDP itu, mereka bisa mengaksesnya di situ ya, untuk mempermudah akses layanan Akses juga. layanan. Terus kalau menurut dokter nih, tantangan terbesar apa sih menurut dokter nih? Ini kan kita selalu berjuang, kita punya goals, punya rencana aksi daerah, punya impian bahwa zero, eh, ada 3-0 ya, dokter ya, Betul. untuk bisa mencapai Merauke ini bisa bebas HIV. Nah, tantangan terbesarnya menurut dokter nih apa? Apakah terkait juga dengan kebijakan-kebijakan pemerintah? Mungkin yang harus lebih tegas lagi atau bagaimana, dokter? Yang pasti ya menyangkut kebijakan sebenarnya. Karena kami juga dilayani kan semua juga mengikuti pemerintah apa yang dilayani. Tapi jadi semuanya tergantung kebijakan, dan yang kedua dana. Oh, dana. Ya, Tidak bisa ya. dipungkiri. Iya. Kalaupun kebijakan itu ada, tapi kalau dana tidak ada. Nah, kalau menurut dokter untuk kebutuhan dana besar ini untuk apa saja, dok? Untuk penanganan pasien untuk HIV. Oh, iya. Ya. Karena kalau kita lihat untuk saya sendiri, untuk sampai saat ini kurang. Di mana kurangnya? Ya kayak kita mungkin bisa melakukan VCT, penyuluhan, slogan, program-program untuk HIV sama ini jauh daripada yang dulu. Memang kita tidak bisa pungkiri kalau perubahan itu terjadi akibat COVID. Jadi pasca perhatian COVID. yang dulunya untuk HIV itu jadi mundur. Harusnya setelah COVID berlalu, justru paling tidak itu bisa dikembalikan lagi konsentrasi dananya untuk kembali ke HIV lagi. Karena ya, dokter. mau percaya tidak percaya, ya buktinya data HIV terus meningkat. Dia tidak turun, pelan tapi pasti terus berjalan. Jadi HIV ya tidak bisa kita singkirkan bahwa memang dia butuh perhatian dari pemerintah. Ya dok, jadi kalau menurut dokter faktor-faktor apa juga yang menyebabkan, sebenarnya rata-rata umum ya, sama saja gitu ya. Tetapi kan kalau mau dilihat dari sisi angka ini kan sebenarnya sangat miris sekali itu untuk kita punya masyarakat Papua. Nah, faktor-faktor apa sih yang menjadi latar belakang juga sehingga cukup banyak ini orang Papua yang terinfeksi kalau lihat dari data yang ada? Mungkin faktor-faktornya itu kalau misalnya dasarnya mungkin pendidikan dan pengetahuan. Pendidikan dan pengetahuan, dua faktor ya. Dan juga berarti ini kembali lagi bagaimana pemerintah benar-benar harus konsen ya terhadap ini keberadaan kita punya masyarakat, terutama mereka yang memang masuk dalam data terinfeksi ini ya dok ya. Pasti harus ada tindak lanjut yang lebih serius lagi seperti itu. Nah kalau demikian ya dokter ya, kembali kan kita apa yang kita bicarakan ini kan berdasarkan data. Berarti harus ada langkah-langkah yang jauh lebih konkret lagi yang bisa dilakukan oleh pemerintah, juga mungkin melalui Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Merauke. Seperti itu, dalam mungkin merangkul juga semua
mitra-mitra yang ada ya dok ya. Betul. Oke. Menurut dokter, baiklah mungkin ke depan apa yang harus dilakukan, karena berbicara tentang masalah pencegahan HIV ini kan bukan hanya tugas KPA, bukan hanya tugas pemerintah, bahkan juga dokter di Pokja dan juga PDP-PDP lainnya, tetapi juga ini benar-benar harus ada dukungan konkret dari masyarakat. Saya cuma mungkin mau mengimbau pada seluruh masyarakat, termasuk kita juga sendiri, bahwa HIV itu ada obatnya. HIV dengan kita, HIV itu tidak berakhir sampai di situ, tapi dia ada obatnya. Maka tidak usah takut. Kalaupun ada yang terinfeksi, silakan datang berobat. Karena kita akan tentunya sehat seperti yang lain. Iya. Dan juga satu ya dok ya, harus taat ya. Ya, pasti. Iya, artinya begitu kita terdeteksi, terus kita rajin untuk tetap kontrol dan juga taat untuk mengkonsumsi ARV. ARV. Oke. Nah, mungkin ada hal yang mau disampaikan untuk kita punya masyarakat, menjadi peringatan juga bagi kita semua. Ya, untuk saya seperti yang tadi saya bilang, karena saya di bagian layanan, saya cuma mau bawa bagaimana diskriminasi, stigma ini hilang. Karena soal pengobatan sekarang ada obat. Jadi tidak perlu kita takut. Yang jadi kendala stigma, diskriminasi ini yang harus bisa menjadi pekerjaan PR kita. Iya. Semoga mungkin dengan kita tampil ini bahwa masyarakat jadi lebih pertama bahwa diskriminasi dan stigma itu bisa berkurang, maka mungkin bisa hilang. Begitu. Jadi tidak ada yang takut lagi untuk berobat dan menerima diri dengan status dia dan hidup lebih berarti. Kuncinya berdamai juga dengan diri sendiri, pasti. Dan juga harus disiplin dan taat untuk bagaimana bisa mengakses layanan kesehatan, dan salah satunya ada di Pokja Anima RSUD Poke. Dokter, terima kasih banyak ya untuk bincang-bincangnya di meja hijau, kiranya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dokter.